Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang interaksi yang terjadi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, berbagai makhluk hidup kadang saling membantu yang akan menguntungkan keduanya. Namun tidak jarang terjadi persaingan, bahkan saling memangsa satu sama lain. Apa saja bentuk interaksi antar makhluk hidup tersebut? Siapa yang akan mendapat keuntungan atau kerugian dalam interaksi tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan. Dalam suatu ekosistem, makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan dan makhluk hidup lain di sekitarnya. Interaksi antar makhluk hidup ini dapat berupa hubungan saling menguntungkan, merugikan, atau netral. Berikut adalah beberapa jenis interaksi yang terjadi di dalam ekosistem beserta contohnya. 1. Predasi. Penjelasan, predasi adalah interaksi di mana satu organisme atau predator memangsa organisme lain atau prey sebagai sumber makanannya. Predator mendapatkan manfaat dari interaksi ini, sedangkan prey mengalami kerugian karena populasinya menurun. Contoh, singa yang berburu zebra di padang rumput. Singa sebagai predator mendapatkan energi dari memangsa zebra, sementara zebra mengalami penurunan jumlah. 2. Kompetisi. Penjelasan, kompetisi adalah interaksi di mana dua organisme atau lebih bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, seperti makanan, air, ruang, atau pasangan. Kompetisi ini dapat terjadi antara spesies yang sama yang disebut intraspesifik, atau berbeda atau yang disebut interspesifik. Contoh, burung elang dan burung hantu yang sama-sama berburu tikus di habitat yang sama. Kedua jenis burung ini akan bersaing untuk mendapatkan tikus sebagai sumber makanannya. 3. Mutualisme. Penjelasan, mutualisme adalah interaksi di mana kedua organisme yang terlibat mendapatkan manfaat. Hubungan ini seringkali penting untuk kelangsungan hidup salah satu atau kedua organisme. Contoh, burung jalak dan kerbau. Burung jalak mendapatkan makanan dengan memakan parasit yang ada di tubuh kerbau, sementara kerbau terbantu karena parasit-parasit tersebut dibersihkan dari tubuhnya. 4. Parasitisme. Penjelasan, parasitisme adalah interaksi di mana satu organisme yang hidup bersama organisme lain atau inang, untuk mendapatkan nutrisi atau manfaat lainnya. Parasit mendapatkan keuntungan, sedangkan inang dirugikan. Contoh, cacing pita yang hidup di dalam usus sapi. Cacing pita menyerap nutrisi dari makanan yang dicerna sapi, yang dapat merugikan kesehatan sapi karena kekurangan nutrisi. 5. Komenalisme. Penjelasan, komenalisme adalah interaksi di mana satu organisme mendapatkan manfaat, sementara organisme lain tidak dirugikan atau diuntungkan. Contoh, ikan remora yang menempel pada hiu. Ikan remora mendapat manfaat dengan memakan sisa-sisa makanan hiu dan mendapat perlindungan, sedangkan hiu tidak mendapatkan manfaat atau kerugian dari kehadiran ikan remora. 6. Amensalisme. Penjelasan, amensalisme adalah interaksi di mana satu organisme terpengaruh secara negatif, sedangkan organisme lain tidak terpengaruh sama sekali. Contoh, gajah yang berjalan di padang rumput dan merusak tanaman kecil di jalurnya. Tanaman kecil tersebut mengalami kerugian karena terinjak, tetapi gajah tidak mendapatkan manfaat atau kerugian. 7. Netralisme. Penjelasan, netralisme adalah interaksi di mana dua organisme hidup berdampingan tanpa saling memengaruhi secara positif atau negatif. Contoh, katak dan burung camar yang hidup di ekosistem rawa. Kedua hewan ini memiliki kebutuhan dan sumber daya yang berbeda sehingga tidak saling memengaruhi satu sama lain. Setiap jenis interaksi ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memengaruhi perkembangan populasi masing-masing spesies. Lalu bagaimana cara hewan mempertahankan diri dari predator? Berikut penjelasannya. Hewan memiliki berbagai cara unik untuk mempertahankan diri dari predator, yang seringkali bergantung pada ciri fisik, perilaku, dan lingkungan mereka. Berikut beberapa mekanisme pertahanan diri yang umum. 1. Kamuflase. Banyak hewan, seperti bunglon, serangga daun, dan kelinci, menggunakan kamuflase untuk menyamarkan diri dengan lingkungan sekitar. Warna dan pola tubuh mereka dapat menyatu dengan dedaunan, bebatuan, atau tanah, sehingga predator sulit mengenali mereka. 2. Mimikri. Mimikri adalah kemampuan hewan untuk meniru penampilan atau perilaku hewan lain yang berbahaya atau tidak enak dimakan. Misalnya, beberapa kupu-kupu memiliki warna yang menyerupai kupu-kupu beracun, sehingga predator enggan memakannya. 3. Beradaptasi dengan bentuk fisik khusus. Beberapa hewan memiliki bagian tubuh yang dirancang khusus untuk mempertahankan diri. Contohnya, landa memiliki duri tajam, kura-kura memiliki cangkang keras untuk melindungi tubuhnya,
dan hewan-hewan seperti siput laut mengeluarkan lendir yang membuat predator enggan mendekat. 4. Penggunaan senjata kimia. Beberapa hewan mampu menghasilkan zat beracun atau menjijikan. Katak beracun dan ular berbisa adalah contoh hewan yang menggunakan racun untuk melumpuhkan predator. Sementara itu, hewan seperti sigung menyemprotkan cairan bau sebagai cara untuk menjauhkan ancaman. 5. Perilaku mengelabui predator. Beberapa hewan berpura-pura mati atau menampilkan perilaku aneh ketika merasa terancam. Oposum, misalnya, berpura-pura mati agar tidak menarik perhatian predator. Ikan buntal mengembang tubuhnya menjadi bola berduri untuk menakuti atau menyulitkan predator. 6. Membentuk kelompok. Hewan-hewan seperti ikan, zebra, dan burung sering hidup dalam kelompok besar sebagai bentuk pertahanan. Dengan bergerombol, mereka dapat membingungkan predator dan meningkatkan peluang bertahan hidup setiap individu. 7. Kecepatan dan kelincahan. Hewan seperti rusa, kelinci, dan burung sering menggunakan kecepatan dan kelincahan untuk melarikan diri dari predator. Mereka mengandalkan kekuatan fisik untuk lari atau terbang menjauh dari ancaman. Setiap strategi pertahanan ini membantu hewan untuk meningkatkan peluang bertahan hidup di alam liar dan beradaptasi dengan ancaman yang ada di lingkungannya. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.